Oke, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan untuk romansnya atau khusus percintaan untuk zodiak Aquarius. Oke, bagi kalian yang pengen pembacaannya sesuai dengan yang kamu mau, silahkan untuk klik link di bawah sini untuk personal reading ya, ataupun konseling. Oke, jadi kalian mungkin yang aku pengennya percintaan kak, karir, karena aku nggak bisa menyenangkan siapapun ya, karena memang kalau aku biarpun aku buka energinya general di YouTube ya, mohon diingat ya, jika percintaan yang keluar berarti banyak orang di luar sana struggle dengan energi itu, banyak orang yang memang energinya berat di sana. Sesimpel itu kok sebenarnya, nggak perlu untuk kayak kan harusnya gini, harusnya gitu. Seharusnya itu kan itu adalah bagian dari egonya kita. So kalau mau ya memang benar-benar kamu mau, kamu bisa untuk personal reading. Oke, jadi dan juga jangan dipaksakan kalau kamu nggak suka pembacaan aku ya. Aku nggak memaksa siapapun untuk nonton ya, apalagi untuk memaksakan untuk sesuai dengan yang kamu mau. Itu tadi sudah aku bilang ya. Dan ingat ya, pembacaan seperti ini pasti belum tentu resonate dan bisa terbalik energinya ya. Kembali lagi, jangan dipaksakan, oke? Karena aku masih banyak yang lihat, aku nggak kayak gitu kok, aku nggak kayak gini. Please paham, aku nggak ada bilang ini nama kamu, aku nggak ada bilang ini khusus untuk kamu. No, it's general reading ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Karena aku juga dulu pernah di posisi kalian yang seperti itu ya. Aku dituntut atau aku ngerasa kita harus kritis, kita harus mempertanyakan semua hal gitu. Namun ya saat aku kuliah dulu, dimana aku mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya sangat memang aneh untuk dipertanyakan bagi aku sendiri sekarang ya. Dan ya habis-habisan aku juga dibantah dan ya aku memang salah gitu. So jadi sekarang aku paham banget dimana, apalagi kalau di sosial media, kalau aku justru dulu depan orangnya langsung ya. Oke, ntar ya. Oke. Karena ya seperti aku bilang tadi, sosial media ya, jujur aku sendiri dari dulu aku gak terlalu suka komen, gak suka gimana-gimana, karena memang aku senang untuk bicara langsung. Dan itu kenapa saat aku mengkritisi juga depan orangnya langsung ya. Dan ya seperti aku bilang tadi, kita harus paham di penelitian aja ya. Jika kamu sekolah ataupun kuliah, kamu pasti tahu dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya apa ya, aku lupa. Di ibaratnya kalau kamu melakukan penelitian dari 100 orang misalnya gitu ya, 90%nya bisa sesuai penelitian kamu dan 10 orangnya belum tentu sesuai dengan hasil yang kamu buat dalam penelitian itu misalnya. Dan itu wajar. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa menjangkau semua orang. Dan apakah dengan kesalahan 10 orang itu ibaratnya penelitian kamu gagal? No ya, tetap dilihat 90 orang dan itu tetap disebut sebagai penelitian. Disebut kalau misalnya dari 100 orang 90% orangnya itu menyukai misalnya warna biru atau pink gitu. Apakah dengan begitu orang yang di luar itu ya, yang tidak menyukai itu, bisa dibilang enggak, aku nggak suka warna biru kok, aku apa ya? Karena memang ada selisihnya, ada kurangnya sih. Jadi apalagi bagi aku sendiri, penelitian itu bukan hanya di akademis, namun juga energi ya. So jujur aku nggak apa ya, apalagi kalau memang di komen dengan buat kayak gitu, nggak ada yang salah sih sebenarnya ya, untuk kritik dan saran. Cuman di sini ya aku ngeliat untuk pribadi aku sendiri, orang-orang bukan menilai sih, masih salah kaprah tentang kritik dan saran. Kenapa? Kritik dan saran itu bukan sesuatu yang personal ya.
kritik yang saran tentang misalnya kamu kritik misalnya kak suaranya kurang atau apa, yes ya oke gitu, karena memang itu konteksnya tentang apa yang aku sajikan di sini. Namun kritik dan sarannya kak seharusnya gini, mejanya gini aja, mejanya jangan banyak-banyak, orangnya kakak nggak perlu pakai cermin aja, kakak gini aku nggak fokus. Itu bukan kritik dan saran ya, itu artinya kamu sedang memaksakan egoisme kamu untuk aku penuhi di sini gitu. Dan apakah kamu melihat apa keperluan aku dengan aku membuat video seperti ini gitu? Apakah kamu melihat kalau aku buat video ini untuk apa ada cermin ya? Ini nggak hanya serta-merta untuk estetika atau apa, no, ini untuk ya membantu, karena memang video aku nggak ada wajah aku ya. Untuk YouTube juga enak kalau mencari ada seseorang yang mau re-upload video aku dengan ada wajah aku, bakal mudah terdeteksinya. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Cuman ya kitanya terlalu kritis, namun kitanya nggak ngelihat ke diri kita sendiri ya. Simple kok sebenarnya, kalau memang nggak suka nggak apa ya, jangan dipaksakan ya. Aku memang gak mau memaksakan siapa-siapa, oke? Dan kalau kamu oh ya lama banget ya, 5 menit lebih aku ngomong ini, karena ya ini yang harus aku omongin. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Aquarius. Ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting, hesitation ya. Calvin, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Wow. The sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Tadi energi Pisces juga keluar heartbroken ya. Oke, Aquarius ya. Seperti kamu lihat ya, Coffin adalah peti mati di sini ya. Jadi aku ngeliat memang cinta dan kasih sayang yang kamu cari itu udah ada, kasih lihat batang hidungnya ibaratnya ke kamu, Aquarius atau siapapun yang berurusan dengan kamu. Namun kamu ingat, kita semua adalah produk dari masa lalu kita. Produk dalam artian ya, entah produk masa lalu yang baik ataupun buruk ya. Ingat heartbroken sebagai main energinya atau tema utamanya. Jadi kamu bisa menjadikan masa lalu kamu atau pengalaman kamu sebagai cara untuk kamu sebenarnya bagus untuk kreativitas, untuk batasan diri kamu dalam percintaan ya. Cuman di sini aku ngelihat ya, terlalu ada energi terlalu powering ya, terlalu apa ya, mencoba untuk too much, berlebihan di sini ya. Kita lihat oracle keduanya. Oke. Untuk Aquarius, let go of control issue. See, seperti aku bilang tadi, ada energi yang too much, berlebihan, mencoba mengontrol keadaan. Give your relationship a chance. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Seperti aku bilang tadi, energi yang too much, energi yang berlebihan, energi yang mendominasi. Oke, Aquarius. Untuk aku sendiri, pribadi aku sendiri ya, sebagai seorang konselor untuk beberapa tahun ini, memang aku harus bilang
Aquarius memang bukan Sun Aquarius ya, namun memang ada energinya juga, cuman kebanyakan orang yang berada di entah Moon, Rising ya, dan Saturn di Aquarius memang energinya cukup deep ya, intens orangnya ya. Dan memang aku harus bilang energinya membuat bagi orang yang berada di bawah zodiak ini cukup sulit untuk bisa mengerti dan memahami diri dia lebih cepat ya. Aku harus bilang banyak klien aku beberapa kali kembali ke aku untuk memang terkadang mempertanyakan hal yang pernah mereka tanyakan, karena mereka bingung gitu. Mereka mencoba wrap up kayak apa ya, mereka mencoba untuk, seperti aku bilang tadi, ini energi mencoba untuk apa ya, ibaratnya kayak mengontrol ya diri dia, pemikiran, emosinya dia ya, untuk tetap stabil. Namun justru akhirnya yang membuat dia adalah, ataupun kamu menjadi produk dari masa lalu dan membuat kamu justru apa yang untuk kamu dalam artian percintaan, seperti aku bilang tadi, stuck di depan mata kamu dan kamu gak tahu. Dalam artian ya, di depan pintu rumah kamu, cuman kamu ya sibuk di dalam diri kamu, dalam rumah kamu gak ngelihat. Mungkin udah ada yang ngetok hati kamu, cuma kamunya yang kayak ya terlalu sibuk dengan apa yang di luar diri kamu tadi, maksud aku ya. Jadinya seperti itu, kamu separate, kamu berpisah dengan jiwa kamu, jadi kamu sulit untuk ngelihat ya. Oke, kita lihat tarotnya. Dan Aquarius ya, dengan aku mengatakan itu bukan berarti itu hal yang buruk, no ya. Itu berarti memang orang yang berada di bawah zodiak itu ada struggle-nya di sana ya. Dan seperti aku bilang, ada control issue, berarti egoismenya cukup besar, karena orang yang mengontrol itu pasti berdasarkan egoisme. Karena orang yang spiritual nggak akan pernah mencoba untuk mendominasi atau mengontrol, karena mengontrol adalah bagian dari egoisme ya sih. So egonya cukup besar di sini, dan akhirnya berlebihan. Dan itu yang seperti aku bilang, membuat orang yang ingin dekat dengan kamu, dia nggak begitu dapatin energi kamu, dia lost, kamunya lost dengan diri kamu sendiri, begitu juga dia. Oke, kita lihat tarotnya. King of Wands, Three of Swords sih, The Sword, Three of Swords juga muncul, Four of Wands, Seven of Swords sih. Seseorang ingin melamar kamu di sini sebenarnya, Aquarius ya. Namun dia lari energinya di sini, aku lihat. Dia nggak mampu untuk ngehandle energi kamu yang too much gitu, seperti aku bilang tadi, mendominasi. Karena memang cinta yang mendominasi itu lebih memberatkan ya dari apapun juga sebenarnya. Karena cinta yang mendominasi bisa juga dari orang tua atau siapapun. Yang too much, berlebihan, membuat ya mau secinta apapun, sesayang apapun, pasti berat untuk dijalani. Bahkan lebih dari satu loh orang yang ingin dekat dengan kamu, cuman ya itu tadi, kamu mungkin rasanya nyaman, udah baik sekarang, karena memang gini loh, energi spiritual gitu ya, kebanyakan masih orang, aku juga dulu, kita terjebak ya, kita memasuki masa ego ya di awal spiritual,
terus kita ngerasa nyaman dan happy karena kita memilih diri sendiri toh ya. Kita ngerasa oh gini ya spiritual, enak loh rasanya gini, kenapa sih orang lain kok kayak gitu, aku enggak kok gitu. Jadi ada ego kita bermain ya. Namun ingat, itu hanya di awal. Kalau terus-terusan berbulan-bulan sampai bertahun kayak gitu, kita bukan lagi masuk masa spiritualitas, namun masa fake, masa kita membohongi diri kita sendiri, dan akhirnya kita terjebak di masa yang kita kira spiritual. Karena justru energi spiritualitas yang benar-benar ya, itu gak akan nyaman loh energinya, gak akan enak, gak akan bikin kita plong, kita lega, no ya. Pasti membuat kita ngerasa sakit, dan kita gak tahu sakit itu berasal dari mana. Dan ada star, energi calm banget di sini Aquarius ya. So ya, karena memang Knight of Coins, Ten of Swords ya, seperti aku bilang tadi ya. Di masa ini bisa membuat kamu ngerasa terlalu ya seperti aku bilang, nyaman dan terlalu optimis tentang apapun juga. Kayak kamu ngerasa aku tahu kok aku harus gimana gitu. Itu yang membuat justru terjebak di masa egoisme ya. Karena memang spiritualitas bukan kita menaikkan egoismenya kita, namun kita meruntuhkan atau membunuh ego itu sampai habis-habisan, sampai dia nggak bisa berkutik lagi, sampai dialah yang menjadi apa yang kita kontrol, bukan kita yang dikontrol oleh ego ya. Five of Coins, cermin sih. Ada Ace of Coins dan ada The Tower sorry, The Tower. Yap, seperti aku bilang tadi ya, kamu mungkin udah di jalan yang tepat ya, atau yes, let's say kamu di jalan yang tepat spiritual ya, namun kamu menahan ego kamu untuk gak hancur, dan akhirnya mencoba mengontrol keadaan lagi ya, mencoba untuk mengatur siapapun di luar diri kamu yang bahkan sebenarnya gak penting untuk kamu, dan justru kamu terjebak lagi di masa ini ya, yang seharusnya kamu bisa lewatin ya. Karena memang aku ngerasa ini mungkin karena memang pengaruh kemarin kan Jupiter sempat retrograde ya, balik ke Capricorn dan udah balik lagi ke Aquarius. Jadi memang wajar kalau memang sesuatu hal terjadinya lebih dari satu kali. Dan ingat, retrograde kan mundur ya planetnya. Mundur untuk apa sih? Untuk kita ya benar-benar ngelihat apakah kita produk dari masa lalu ataupun bukan, dan produk masa lalu yang seperti apa, yang baik ataupun tidak. Nine of Wands ya. Karena memang seperti aku bilang, Aquarius energi yang intens ya, dalam artian memang mencoba untuk melogikakan beberapa hal yang sebenarnya memang gak bisa dilogikakan, yaitu spiritualitas. Kan kalau spiritualitas bisa dilogikakan, berarti spiritualitas bukan ada di jiwa kamu, tapi ada di pikirannya kamu. So ya, semakin untuk memaksakan atau membuat semuanya masuk akal harus sama seperti pendapat dan pemikiran kamu bakal tenggelam sendiri nantinya. Spiritualitas bukan tentang apa yang kita pikirkan, kita rasakan ya, namun tentang apa itu jiwa sendiri ya, tanpa label apapun. Oke, kita lihat pesan semesta. Kami menonton video ini, oke, nggak apa-apa sampai 20 menit karena memang tadi disclaimernya banyak aku buat ya. Oke, kita lihat untuk Aquarius. The flip card di sini, listen to your body, see? Dan ada vibration dan ada strength.
Okay. Dan di the bottom of the deck ada meditation. Oke, kamu butuh istirahat ya Aquarius. Ya. Belajar ya. Bukan hanya dengan kita mencari tahu, namun juga justru untuk kita istirahat dan tidak mencoba mencari tahu. Karena spiritual seperti itu. Ya. Kalau kita too much mencari berlebihan, justru kita akhirnya terobsesi untuk mencari jawaban yang bisa dibilang mungkin jawabannya kamu nggak bisa terima sekarang, dalam artian atau memang belum saatnya untuk kamu. Ya, jadi kamu bisa ngelihat ya, kekuatan kamu bisa jadi kelemahannya kamu. Ya, vibration, dengarkan tubuh kamu, dengarkan energi kamu, vibrasinya kamu. Lihat apa yang selama ini kamu lakukan. Apakah kamu terjebak di masa lalu? Ya, atau kamu hanya sedang memberi makan ego kamu. Aku ngerasain energi yang butuh banget meditasi. Real meditasi. Meditasi yang sesungguhnya bukan membuang pikiran ya. No, itu salah besar. Ngelepasin pikiran, no. Meditasi yang sesungguhnya adalah fokus dengan diri kita, jiwa kita dengan jiwanya kita. That's it. Justru kita nggak bisa untuk meditasi dengan pikiran kosong. Ya. So, Aquarius, sudah aku bilang, cinta dan kasih sayang sedang menunggu untuk kamu sekarang. Namun justru takut akan energinya kamu. Okay, think that's all. I hope that you can enjoy this video. Yeah, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, jaga kesehatan. Bye bye.